Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami English Corner TV. Bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman baik-baik saja pada saat ini. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan kembali topik bahasan tentang grammar. Topiknya apa? Nanti akan diberitahu. Pertama-tama tetap dukung channel kami agar kami tetap berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Teman-teman, salah satu topik grammar yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang past continuous tense, bentuk waktu lampau yang sedang berlangsung. Terkait dengan topik-topik grammar yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, silakan teman-teman cek pada link yang sudah saya masukkan di bagian deskripsi video ini. Silakan teman-teman lihat. Oke, terkait dengan topik ini, kita akan membahas mulai dari pola dan juga kegunaan dari past continuous tense. So guys, check this out. Baik teman-teman, untuk formula, pattern atau rules dari past continuous tense, kita mulai dari pola kalimat positif dalam past continuous tense. Secara umum, polanya sebagai berikut. Subject diikuti oleh to be was atau were dan diikuti oleh ing verb. Oke, detailnya seperti ini. Untuk subject I, he, she, it diikuti oleh to be was dan diikuti oleh ing verb. Di sini saya contohkan ada beberapa ing verb seperti playing, watching, dan reading. Oke. Untuk subjek you, we, they diikuti oleh to be, were dan diikuti oleh ing verb seperti yang sudah saya contohkan tadi, playing, watching, dan reading. Contoh kalimatnya seperti ini. I was playing soccer with my friends at this time yesterday. I was playing soccer with my friends at this time yesterday. Saya sedang bermain sepak bola dengan teman-teman saya pada waktu seperti ini kemarin. Second, they were watching a badminton match on TV when I arrived home. They were watching a badminton match on TV when I arrived home. Mereka sedang menonton pertandingan badminton di TV ketika saya tiba di rumah. Oke, itu pola dan juga contoh kalimat positif dalam past continuous tense. Sekarang kita beralih ke formula yang berikutnya yaitu pola kalimat negatif. Secara umum, polanya seperti ini. Subject diikuti oleh to be, was atau were, diikuti oleh not, dan diikuti oleh ing verb. Detailnya seperti ini. Untuk to be I, he, she, it, itu diikuti oleh was not atau disingkat wasn't dan diikuti oleh ing verb. Untuk to be you, we, they diikuti oleh were not atau bentuk singkatnya weren't dan diikuti oleh ing verb. Detail dalam kalimatnya seperti ini. I was not playing soccer with my friends at this time yesterday. I was not playing soccer with my friends at this time yesterday. Saya tidak sedang bermain sepak bola dengan teman-teman saya pada waktu seperti ini kemarin. The second, they were not watching a badminton match on TV when I arrived home. They were not watching a badminton match on TV when I arrived home. Mereka tidak sedang menonton pertandingan badminton di TV ketika saya tiba di rumah. Pola yang ketiga yaitu pola kalimat tanya. Secara umum, polanya sebagai berikut. Was atau were diikuti oleh subjek dan diikuti oleh ing verb. Ketika kita menulisnya, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tanya. Oke, detailnya seperti ini. Was diikuti oleh subjek I, he, she, it, dan diikuti oleh ing verb. Were diikuti oleh subjek you, we, they, dan diikuti oleh ing verb. Contoh dalam kalimatnya sebagai berikut. Were you playing soccer at this time yesterday? Were you playing soccer at this time yesterday?
Apakah kamu sedang bermain sepak bola pada waktu seperti ini kemarin? Kalau iya, yes, I was. Kalau tidak, tinggal dijawab, no, I wasn't. Contoh kedua, what was she doing when you arrived home at 9 p.m. last night? What was she doing when you arrived home at 9 p.m. last night? Apa yang sedang dia lakukan ketika kamu tiba di rumah pada jam 9 tadi malam? Jawabannya misalnya, she was watching TV when I arrived home at 9 p.m. last night. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu pola kalimat dalam past continuous tense. Mulai dari pola kalimat positif, pola kalimat negatif, sampai pola kalimat tanya. Sekarang kita beralih ke hal yang berikutnya, yaitu tentang use atau kegunaan. Kegunaan pertama dari past continuous tense yaitu digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan temporer yang sedang berlangsung pada waktu lampau. Contoh dalam kalimatnya seperti ini. I was living in Hawaii in 1992. I was living in Hawaii in 1992. Saya sedang tinggal untuk sementara waktu di Hawaii pada tahun 1992. Contoh berikutnya, it was raining all night. It was raining all night. Hujan sedang melanda sepanjang malam. Oke, catatan untuk kegunaan ini, kata all pada contoh kedua biasanya digunakan untuk mempertegas tentang kontinuitas atau keberlanjutan dari suatu kegiatan. Demikianlah kegunaan pertama dari past continuous tense untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan temporer yang sedang berlangsung pada waktu lampau. Sekarang kita beralih ke kegunaan yang kedua. Kegunaan kedua dari past continuous tense yaitu juga digunakan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang sedang berlangsung ketika kegiatan lain telah terjadi pada waktu lampau. Jadi di sini kita menggunakan past continuous tense untuk dua kegiatan pada waktu lampau. Contoh dalam kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, we were having dinner when the phone rang. We were having dinner when the phone rang. Kami sedang menikmati makan malam ketika teleponnya berbunyi. Contoh kedua, as I was leaving, the phone rang. As I was leaving, the phone rang. Ketika saya sedang berpergian, teleponnya berbunyi. Catatan untuk kegunaan ini, dua kegiatan yang terjadi pada fungsi atau kegunaan ini biasanya dihubungkan oleh kata hubung seperti when, just as, dan while. Oke, sekarang kita beralih ke kegunaan yang ketiga. Kegunaan ketiga dari past continuous tense yaitu digunakan untuk mendeskripsikan dua kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu yang bersamaan pada waktu lampau. Contoh dalam kalimatnya. Pertama, while I was reading, my brother was listening to music. While I was reading, my brother was listening to music. Ketika saya sedang membaca, saudara saya sedang mendengarkan musik. Contoh kedua, my mother was cooking while my father was reading a newspaper. My mother was cooking while my father was reading a newspaper. Ibuku sedang memasak ketika ayahku sedang membaca koran. Catatan untuk fungsi ini, dua kegiatan yang terjadi pada fungsi ini biasanya dihubungkan oleh kata hubung while. Oke teman-teman, seperti itu kegunaan ketiga. Kita beralih ke kegunaan berikutnya. Untuk kegunaan keempat, past continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang berulang-ulang kali atau selalu atau always dilakukan pada waktu lampau. Contoh dalam kalimatnya, when I worked here, I was always making mistakes. When I worked here, I was always making mistakes.
Ketika saya bekerja di sini, saya selalu melakukan kesalahan. Oke, itu kegunaan keempat. Sekarang kita beralih ke kegunaan yang terakhir. Past continuous tense digunakan dalam ungkapan untuk meminta bantuan secara sopan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut polite inquiries. Contoh dalam kalimatnya, I was wondering if you could give me a hand. I was wondering if you could give me a hand. Saya sedang berpikir atau bertanya-tanya kalau saja kamu bisa membantu saya. Teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang pola dan juga kegunaan dari past continuous tense. Kalau teman-teman dapati video yang kami tampilkan ini bermanfaat bagi pengembangan kemampuan bahasa Inggris teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel kami ini agar kami tetap berkembang dalam menyajikan konten-konten yang berkaitan dengan bahasa Inggris dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Akhirnya sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.